Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kampus Palembang akan memaparkan materi mengenai evaluasi kebijakan menurut teori William Dunn. Studi kasus yang kami angkat yakni program Kartu Prakerja dan program layanan pengobatan umum di Kabupaten Musirawas. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Muhammad Firdaus Febriansah akan menjelaskan teori William Dunn, kemudian Rahmat Galang Garcia akan menjelaskan Kartu Prakerja, dan Emlini Sabta Perkasa akan menjelaskan program layanan pengobatan umum di Kabupaten Musirawas. Yang pertama yaitu evaluasi dalam analisis kebijakan publik. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran atau apresial, pemberian angka atau rating, dan penilaian atau assessment. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Kemudian, poin kedua, fungsi dari evaluasi. Jadi, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Selain itu, evaluasi juga memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Kemudian, evaluasi memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, efektivitas. Apakah hasil yang diingin telah dicapai? Kemudian, efisiensi. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Kecukupan. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan suatu masalah? Perataan. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Dan yang terakhir, ketepatan. Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Kemudian poin ketiga, yaitu pendekatan terhadap evaluasi. Jadi, di evaluasi ini memiliki 3 pendekatan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis. Pendekatan evaluasi semu menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, dengan asumsi bahwa ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial. Contohnya seperti eksperimentasi sosial, akuntansi sistem sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis riset dan praktik. Kemudian evaluasi formal menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan, dengan asumsi tujuan dan sasaran dari pengambilan kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Contohnya seperti evaluasi perkembangan, evaluasi eksperimental, evaluasi proses, kemudian evaluasi hasil retrospektif. Yang terakhir, evaluasi keputusan teoritis. Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan, dengan asumsi tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Kemudian contohnya seperti penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi atau analisis utility multi-atribut. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetisi kerja melalui program Kartu Prakerja. Kehadiran Kartu Prakerja dilatar belakangi oleh adanya keluhan dari para pencari kerja yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan juga karena kompetisi yang didapatkan dari lembaga pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Jadi tidak relevan dengan pendidikan yang mereka dapatkan dengan lowongan kerja di lapangan. Program kerja adalah program pengembangan kompetisi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan makro. Nah, dalam kali ini kita akan menganalisis dengan menggunakan teori William Dunn
yang dimana beliau ada enam faktor atau 6 unsur. Nah, salah satunya pertama ada efektivitas. Efektif adalah pencapaian hasil dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai yang tidaknya sasaran yang ditetapkan. Program kartu kerja ini sudah sangat baik, tetapi yang efektif karena program ini pun harus dibarengi dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan angkatan kerja, agar para angkatan kerja ini dapat terserap. Selain itu, program kerja atau kartu prakerja ini sedikit berubah dan terbebani disebabkan oleh masa pandemi COVID-19. Nah, di mana program tersebut harus dijalankan dengan kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Kita tahu kita harus melakukan physical distancing atau social distancing, di mana pelatihan dan pembelajaran itu sulit dilakukan. Nah, efisiensinya dalam Willendam ini menyatakan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Nah, pemerintah telah menaikkan anggaran program kartu prakerja 2 kali lipat menjadi sekitar 20 triliun. Pelatihan prakerja secara webinar tidak efektif dan efisien dari sisi anggaran. Nah, pelaksanaannya kenaikan anggaran program kartu prakerja sebesar 100% dari 10 triliun menjadi 20 triliun. Pelaksanaan program kerja ini dikemas dalam bentuk pelatihan online merupakan salah satu bentuk pemborosan anggaran pemerintahan. Jadi dalam efisiensinya kurang karena terjadi peningkatan anggaran dan tidak dilakukan secara langsung. Jadi efisiensi dari program kerja prakerja menjadi menurun dan menyimpang dari rencana yang telah ditentukan dan diperhitungkan dengan matang karena ada kejadian yang tidak terduga, yakni pandemi COVID-19. Nah, dalam unsur atau faktor teori Willendam ini yaitu kecukupan, Willendam mengungkapkan bahwa kecukupan atau adekuasi berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari penjelasan dan dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas. Program kartu prakerja telah menjadi program yang cukup membantu atau merangsang dalam bidang ekonomi komersial dan ekonomi kreatif untuk mobilitas masyarakat, terlebih lagi jika masalah COVID-19 ini tidak pernah ada atau sudah selesai. Nah, yang ketiga, perataan. Nah, dalam faktor unsur ini, Willendam menyatakan bahwa kesamaan erat berhubung dengan rasionalitas, legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, program ini dapatkan dan menyebar secara merata hingga sistematis sesuai dengan individu yang telah ditentukan oleh data dan target dari pemerintah dengan mendaftar di website yang telah disediakan atau link atau aplikasi yang disediakan secara online. Nah, yang ketiga tuh responsivitas atau tanggapan dan sebagainya. Nah, Willendam ini menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Responsivitas dari kebijakan alternatif dapat dikatakan sebagai respon dari suatu aktivitas. Nah, responsivitas dari program kartu prakerja ini terhadap masalah pandemi COVID-19 ini menjadi semakin aktif. Masyarakat mendapat semakin membludak karena COVID berdampak pada daya beli masyarakat dan menyebabkan terjadinya PHK di mana-mana. Jadi karena terjadinya PHK di mana-mana dan tidak ada arah dan tujuan yang pasti, jadi tanggapan mereka dalam kita menganalisis bahwa orang yang dipakai ini pasti mengikuti dan akan mengikuti program kartu prakerja ini dan sangat antusias dalam program kartu kerja ini. Selain menambah wawasan dan keahlian untuk melakukan hal-hal yang produktif dan yang aktif. Yang selanjutnya ketepatan. Nah, Willendam ini menyatakan bahwa kelayakan atau appropriateness adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif di proses tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.
Nah, ketepatan dalam memilih program ini sudah cukup baik untuk mengatasi kemiskinan, membantu memberdayakan masyarakat bawah, tetapi hasil program ini masih belum bisa dilihat yang disebabkan oleh masa pandemi COVID-19, di mana pembelajaran, pelatihan hingga penerapan tidak dapat secara langsung dan tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena dalam pelatihan dan pembelajaran secara online itu kita tahu, semua orang tahu dari anak sekolah hingga mahasiswa tahu kalau pelatihan atau pembelajaran itu secara online, apapun itu secara online itu sangatlah tidak efektif dan tidak efisiensi karena terjadinya tidak sinkronisasi dalam pembelajaran dan tidak bisa, ada beberapa pembelajaran dan pelatihan itu tidak bisa hanya dilakukan secara materi ataupun secara lisan, secara hanya berhubungan dengan secara virtual itu tidak bisa. Ada beberapa dan sangat banyak itu yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu sangat tidak tepat. Tapi bagaimana kita harus melakukan itu karena di dalam masa pandemi COVID ini ya seperti inilah, kita harus terus berjuang dalam kondisi ini untuk melakukan hal produktif dan aktif. Jadi dalam ketepatan ini sulit karena tidak pelatihan, apalagi pelatihan itu sangat sulit secara online karena latih itu lebih ke lapangan, lebih hal-hal yang dilakukan secara interaksi secara langsung gitu. Jadi ketepatannya agak sulit karena untuk melakukan pelatihan dan pembelajaran secara itu sangatlah sulit dilakukan secara virtual. Nah, selanjutnya tuh kami akan menyimpulkan dari kesimpulan studi kasus ini. Program kartu prakerja ini dinilai sudah cukup baik sekali dengan aturan dan SOP yang telah ditetapkan untuk mencapai kebermanfaatan yang besar dan tepat sasaran secara publik. Tetapi sayangnya program ini tidak dibarengi dengan adanya pembukaan lowongan kerja yang sesuai, ditambah dengan lagi adanya pandemi COVID-19 yang memberikan pukulan sangat telak dan menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan angka lebih banyak lagi dalam pelaksanaannya. Sebenarnya kalau tidak adanya COVID-19 ini, program kartu prakerja ini sangatlah bagus untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian, soft skill, hard skill bagi sumber daya manusia negara Indonesia ini. Tetapi sangat disayangkan sekali program kartu prakerja ini terbentur oleh masa pandemi COVID-19, di mana hal-hal pelaksanaan atau penerapan dari program kerja kartu prakerja ini seharusnya dilakukan secara langsung dan secara di tempat atau di lapangan harus dilakukan secara virtual, di mana pembelajaran pelatihan ini tidak bisa dilakukan secara 100% lancar atau 100% sesuai rencana yang telah ditetapkan dari tahun 2019 kemarin. Jadi sekian dari pembahasan kami. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk studi kasus dari daerah, itu kelompok kami membahas tentang Peraturan Bupati Musirawas nomor 77 tahun 2016 tentang Gerakan Musirawas Sempurna Sehat, yang dimana kami membahas dari bidang pelayanan kesehatan. Baiklah, saya akan mengevaluasi program Gerakan Musirawas Sempurna Sehat ini melalui program pengobatan umum dengan menggunakan teori William Endon. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, maupun sosial yang lengkap dan bukan lagi sekedar tidak adanya penyakit maupun kelemahan. Berkembangnya teknologi berbasis digital itu memungkinkan setiap orang untuk mengecek diri mereka sendiri, apakah mereka sehat atau tidak, dan membuat mereka berpartisipasi dalam gerakan promosi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Musirawas melakukan promosi kesehatan dengan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada pelayanan kesehatan, yaitu Gerakan Musirawas Sempurna Sehat melalui program pengobatan umum. Baiklah, yang pertama-tama adalah efektivitas. Efektivitas merupakan pencapaian hasil dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasi pengobatan umum ini, menurut saya belum efektif, karena masih terdapatnya beberapa kendala yang mengakibatkan persentase pencapaian keberhasilan dari program tersebut baru mencapai 75%. Oleh karena itu, alangkah baiknya kendala-kendala tersebut dapat ditutupi atau diselesaikan. Karena dalam implementasinya, program tersebut sudah berjalan 4 tahun, yang dimana seharusnya sudah lebih dari 75%. Berikutnya adalah efisiensi. William Enden menyatakan efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kelompok kami berpendapat bahwa penerapan program pengobatan umum ini belum mencapai efisien. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sumber daya, yang dimana sumber daya di sini adalah dokter, dan masih kurangnya sarana dan prasarana seperti transportasi. Tanpa adanya dukungan dari sumber daya dan sarana serta prasarana, maka program tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Yang ketiga adalah kecukupan. Menurut William Enden, kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari hasil pengamatan kelompok kami, program pengobatan umum ini dapat memberikan manfaat atau pengaruh bagi masyarakat Kabupaten Musyarawaz, terutama pada proses pemeriksaan pasien dan pengobatan pasien. Kemudian perataan. Menurut William Enden, kesamaan berhubungan dengan rasionalitas, legal, dan sosial, dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kunci dari perataan tersebut ialah keadilan dan kewajaran. Dalam implementasi dari program pengobatan umum ini, telah terbukti dilakukan atau dilaksanakan secara merata di setiap kecamatan dan desa di Kabupaten Musyarawaz. Namun, dengan masih adanya kendala seperti kurangnya sumber daya dan sarana serta prasarana, itu mengakibatkan berbeda-bedanya kualitas pelayanan pada setiap daerah. Selanjutnya, responsivitas. Menurut William Enden, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Respon dari masyarakat terhadap program pengobatan umum ini sudah memberikan respon yang baik, yaitu masyarakat sangat antusias dalam menyambut adanya program tersebut. Terutama lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, isu tentang kesehatan merupakan masalah utama. Dan yang terakhir adalah ketepatan. Menurut William Enden, kelayakan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk menjadi sebuah rekomendasi, dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Program pengobatan umum ini telah tepat dilaksanakan dengan dinilai sangat bermanfaat, membantu masyarakat bawah, dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan fisik maupun mental. Hal ini selaras dengan dibentuknya suatu negara, yaitu untuk menjaga dan melindungi warga negaranya. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dari pengobatan umum ini masih belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kendala seperti kurangnya sumber daya serta sarana dan prasarana yang mengakibatkan angka presentasi dari keberhasilan program tersebut masih mencapai 75%. Untuk itu, kelompok kami berpendapat bahwa alangkah baiknya jika kekurangan tersebut dapat dipenuhi guna mengoptimalkan jalannya program dan tercapainya tingkat keberhasilan dari program tersebut. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Jika masih kurang, kami mohon maaf. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenaan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan semoga materi dari kami bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan untuk dosen pengampu, Pak Januar Eko, terima kasih banyak. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.